Shalom, damai di hati, salam jumpa kembali lewat pelayanan multimedia Jemaat Bukit Kasih Girian Permai, wilayah Bitung 13. Dan sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami dalam Yesus Kristus, yang kami sembah, kami agungkan, dan kami muliakan. Pertolongan-Mu berlaku bagi kami dalam kuasa Roh Kudus untuk membaca, merenungkan, dan melakukan firman. Terberkatilah kami semua yang datang kepadamu, memohon berkat anugerah firman dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 41 sampai yang ke-52. Bagian ini dengan judul Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita saat ini. Pembacaan Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52 diberi tema, "Aku harus berada dalam rumah Bapakku." Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Perikop Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52 memberikan wawasan penting tentang masa kecil Yesus
dan membahas identitas, misi, serta hubungannya dengan Allah. Dalam kisah ini, kita melihat Yesus yang masih berusia 12 tahun ketika ia dan keluarganya pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, sebuah perayaan penting dalam tradisi Yahudi. Ketika orang tuanya kembali pulang tanpa menyadari kehadirannya, Yesus tetap di Yerusalem. Dan setelah pencarian selama 3 hari, mereka menemukannya di Bait Allah. Maria dan Yusuf sebagai orang tua menunjukkan komitmen mereka terhadap tradisi keagamaan dengan pergi ke Yerusalem setiap tahun untuk merayakan Paskah. Kegiatan ini bukan hanya tentang ritual, tapi juga tentang pembentukan identitas spiritual dan pengajaran bagi Yesus. Pada usia 12 tahun, Yesus mulai memasuki tahap kedewasaan, di mana ia mulai memahami perannya di dunia dan misinya yang lebih besar. Ketika Maria dan Yusuf menyadari bahwa Yesus tidak ada bersama mereka, mereka kembali ke Yerusalem dan mencarinya dengan penuh kecemasan. Pencarian ini menggambarkan cinta dan juga sebuah kekhawatiran sebagai orang tua yang merupakan respon alami terhadap kehilangan anak. Namun ketika mereka menemukan Yesus di Bait Allah, di mana ia sedang duduk di antara para ahli Taurat, mendengar dan berdiskusi, ini menunjukkan kedalaman pengetahuan dan kebijaksanaan yang luar biasa pada usia 12 tahun, yaitu keberadaan Yesus sebagai anak manusia. Maria bertanya saat bertemu, tapi Tuhan Yesus menjawab, "Aku harus berada dalam rumah Bapakku." Pernyataan ini sangat signifikan. Pertama, itu menegaskan bahwa identitas Yesus sebagai anak Allah merujuk pada rumah Bapa. Yesus mengisyaratkan bahwa Bait Allah adalah tempat di mana dia dapat menemukan dan menjalankan misinya. Istilah atau pernyataan harus menunjukkan keharusan yang mendalam untuk berada di hadirat Allah dan menjalani kehendak. Pernyataan ini juga mengingatkan kita akan pentingnya pencarian spiritual. Dalam kehidupan modern, kita seringkali terjebak dalam rutinitas sehari-hari, melupakan aspek spiritual. Yesus memberikan teladan bahwa meskipun ada banyak kewajiban, pencarian akan hubungan dengan Tuhan harus menjadi prioritas utama. Respon Maria dan Yusuf menunjukkan ketidakpahaman mereka terhadap situasi ini. Meskipun mereka mencintai Yesus, mereka tidak sepenuhnya memahami misi dan identitasnya. Maria menyimpan semua ini dalam hatinya, mencerminkan sikap reflektif yang seringkali diperlukan dalam perjalanan iman. Ini mengingatkan kita bahwa pemahaman spiritual seringkali memerlukan waktu refleksi di tengah-tengah keberadaan. Setelah peristiwa tersebut, Yesus kembali ke Nazaret dan taat kepada orang tuanya. Ini menekankan pentingnya menghormati dan mentaati orang tua, meskipun Yesus memiliki misi yang lebih besar. Ketaatannya menunjukkan bahwa menjalani panggilan ilahi tidak berarti mengabaikan tanggung jawab dalam kehidupan setiap hari.
dalam Injil Lukas pasal yang ke-52 mencatat bahwa Yesus tumbuh sehat secara jasmani dan rohani, bertambah kualitas hidup dengan hikmat, dan juga penuh relasi kasih dengan Allah dan manusia. Ini menunjukkan bahwa Yesus meskipun adalah anak Allah, juga mengalami pertumbuhan yang otentik dan dalam konteks kehidupan manusia. Pertumbuhan ini mencakup aspek spiritual, intelektual, dan sosial, menekankan keseimbangan antara keilahian dan kemanusiaannya. Berdasarkan tema perenungan kita, aku harus berada dalam rumah Bapa. Jadi suatu hal yang sangat relevan bagi kita. Dalam dunia ini kita seringkali sibuk di tengah-tengah urusan-urusan duniawi, sehingga kita lupa untuk datang kepada Tuhan. Ketika perjalanan Yusuf dan Maria, dalam perjalanan mereka ternyata tidak menemukan Yesus bersama. Mereka mencari. Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku harus berada dalam rumah Bapa, menyatakan bahwa Dia adalah anak. Bahwa pentingnya persekutuan hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sebagai orang Kristen, penting sekali kita selalu ada dalam relasi yang baik dengan Tuhan. Rumah Bapa menggambarkan persekutuan kehidupan kita dekat dengan Tuhan. Rumah Bapa mengingatkan kepada kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan membutuhkan kasih, pengampunan, dan pertolongan Tuhan untuk boleh menjalani kehidupan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkannya. Juga kita mengingat bahwa betapa penting dalam kehidupan ini, di tengah kehidupan keluarga, kita mengajarkan anak-anak kita membawa mereka dalam persekutuan hidup dengan Tuhan. Kita mengenal apa yang dikatakan rumah Bapa oleh Tuhan Yesus adalah bait Allah, yang ketika diartikan dalam keseharian kita, maka rumah Allah itu menunjuk pada tempat beribadah, termasuk gereja adalah tempat persekutuan kita beribadah. Kita jangan lupa membawa anak-anak kita untuk ada dalam persekutuan beribadah, termasuk di rumah gereja, supaya hati mereka juga, pikiran mereka juga, kehidupan konsentrasi mereka tidak hanya terarah pada dunia ini, tapi terarah pada Kristus. Kita mengingat firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28, bahwa Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi. Kita sebagai keluarga yang mengasihi Tuhan, kita membawa kehidupan anak-anak kita untuk mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita dengan memberikan segala kebaikan untuk dapat kita nikmati, kita saksikan di sepanjang kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu di dalam. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu menyegarkan kami untuk menjalani kehidupan. Baik hamba-Mu dan juga semua yang mendengarkan terberkati sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian pelayanan Isa.